Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, Yesus. Kau sangat baik, Yesus. Kami bawa sembah kami, Yesus. Kau yang termanis buat jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Saat ini Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang agung. Engkau Raja segala Raja. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Benar
atas seluruh bumi, makhluk sorak puji ku agungkan, aku agungkan, oh Yehova. Seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu, ku agungkan, aku agungkan, oh Yehova, aku agung, kami agungkan Engkau. Seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu, ku agungkan, aku agungkan, oh Yehova, aku agung, ku agungkan. Kita mau angkat tangan kita, agung suka, aku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu, ku agung, ku agungkan, aku agungkan, Yehova, aku agung, ku agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, aku agungkan, oh Yehova. Sorak puji-Mu, ku agungkan, aku agungkan.
harus mencari Tuhan, kasih yang sejati. Engkaulah kasih yang sejati itu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami harus mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana kami berseru
Muliakan Tuhan. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Pimpin setiap kami berjalan dalam Roh-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamah setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa menjamin untuk kami tetap setia sampai garis akhir kami. Karena hanya Roh-Mu yang bisa menjamin kami supaya kami bisa sampai ke garis akhir Tuhan. Kekuatan kami sangat terbatas. Kekuatan kami tidak seberapa. Bahkan seringkali kami lelah, lemah dalam kami mengiring Engkau. Tapi kami bersyukur mempunyai Allah yang tidak pernah lelah menggenggam tangan kami. Keselamatan kami tidak terletak kepada kesetiaan kami yang rapuh Tuhan, tapi terletak kepada kesetiaan-Mu yang kekal Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu menuntun langkah hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Sebab itu dengan rendah hati, pimpinlah kami di sepanjang jalan kami Tuhan. Supaya kami tetap kuat, supaya kami bisa mencapai garis akhir kami dengan sempurna. Roh Kudus penuhi hati kami senantiasa, terangi kami senantiasa, supaya kami boleh melihat jalan-jalan kami, dan kami boleh dituntun di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah malam ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Kami boleh menikmati bait-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib buat kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan segenap hati kami. Kami terima Tuhan dengan segenap hati kami setiap firman-Mu yang Kau tabur malam ini buat kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga melalui lidah dan bibirnya kami ditegur, kami dibangun, kami dihiburkan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan penucapan syukur
Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Ibu Bapak, Saudara sekalian, selamat malam. Ya, selamat berjumpa kembali di tahun 2023. Kita pertama kali mengadakan doa multiplikasi secara onsite. Ya, kita akan belajar dari Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Bergumul dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya baca cepat Saudara. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Perhatikan ayat ini bahwa Yakub menyeberangkan keluarganya, diseberangkan semuanya. Kemudian harta miliknya diseberangkan semuanya. Kemudian dia tinggal seorang diri. Ayat 25 saya baca. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Bergumul dengan Allah. Nah, kita ngerti cerita ini dilatar belakangi oleh, kita ngerti ya, Esau dan Yakub itu kan saudara kembar. Bahkan sejak dalam kandungan, kedua orang ini kembar ini sudah bertolak-tolakan, sudah bertengkar sampai akhirnya lahir, kan begitu ya. Dan kita ngerti ceritanya bahwa akhirnya Yakub ini kan merampas satu, hak kesulungan Esau. Kedua, merampas berkat dari Esau. Maka tepat dikatakan kata Esau, tepat namamu disebut Yakub karena 2 kali engkau telah menipu aku. Hak kesulunganku kau rampas, kemudian kau rampas juga berkat yang untukku. Jadi kita ngerti akhirnya Esau kan marah dan mau balas dendam, mau membunuh Yakub. Maka diketahuilah oleh mamanya Ribka dan papanya Ishak. Maka kan diaturlah untuk pergi ke saudara, pamannya ya Laban itu ya di Padan Aram kan gitu. Ceritanya kita udah ngerti. Akhirnya kan Yakub lah pergi ke rumah Laban. Nah, kemudian atas perintah Tuhan loh. Setelah Yakub berhasil di sana di Padan Aram ini rumahnya Laban, mertuanya itu Tuhan perintahkan pulanglah ke negerimu, ke sanak saudaramu. Maka Yakub pulanglah karena perintah Tuhan. Tetapi mesti takut ya, karena dulu aku pergi kan diancam ini mau dibunuh. Jangan-jangan nanti aku pulang juga kan Esau masih dendam padaku kan begitu. Nah maka ini cerita ini, kisah ini dilatar belakangi dengan itu tadi. Yakub pulang ke negerinya tapi takut ketemu Esau. Nah apa yang terjadi? Perhatikan.
Berikutnya tadi ya, di yang ayat 22 sampai 24 tadi. Ketika kan ini begitu dia ketakutan bahwa satu-satunya yang bisa tolong saya adalah Allah. Tidak bisa, manusia nggak bisa tolong aku, tidak akan bisa. Dengan ketakutannya itu, tapi Yakub sadar, yang nyuruh aku adalah Allah, yang nyuruh pulang adalah Allah, yang bisa tolong saya adalah Allah. Maka dikatakan di situ ya, kemudian di seberang, kan dia atur pasukan ini. Majulah dibagi 2 pasukan, ya pasukan pertama jalan. Supaya nanti kalau ketemu apalagi diberitahu, oh esok juga ke sini ya dengan 400 orang pasukannya juga. Kan tambah takut lagi ini, tambah takut. Maka dibagilah 2 pasukan jalan dulu. Supaya nanti apa, kalau ditanya nanti, oh ini dari hambamu Yakub, dia masih ada di belakang dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi strateginya Yakub kan seperti itu. Nah akhirnya Yakub ini apa? Kita mulai dari sini ya pembahasannya ya. Jadi di seberang kabeh. Istri, budaknya, anaknya seberang kabeh. Ke sungai, lewat sungai Yabok. Kemudian apa? Seberang juga harta miliknya semua seberang kabeh. Dikatakan di situ, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah ini saudara yang pertama. Bergumul dengan Allah. Jadi saudara, Paskah itu bicara tentang kehidupan. Paskah itu bicara tentang kehidupan bukan kematian. Oleh sebab itu kita akan belajar teladan dari Yakub ini. Karena Yakub kan tidak pernah diperhatikan ya. Orang kan melihat hanya oh teladan Daud, teladan Daud, teladan Daud. Tapi kalau kita perhatikan ini ya, kalau kita mau jalani hidup ini nomor 1 harus bergumul dengan Allah. Sediakan waktu sendiri dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Butuh waktu sendiri. Semua di seberang kabeh. Aku mau dewean, aku mau sendiri dengan Allah. Kita juga saudara ya, ini yang penting ya, kita bisa doa bareng-bareng. Kita bisa korporat. Di rumah kita punya waktu teduh bersama sekeluarga, punya mesbah keluarga. Tetapi butuh juga loh, ada saatnya kita sendiri dengan Tuhan. Tuhan Yesus saja juga demikian toh. Dia tinggalkan murid-muridnya pagi-pagi benar, dia juga harus, aku kadang kan juga itu, aku harus sendiri, aku pengen ngobrol dengan Bapakku, aku pengen sendiri intim dengan Bapakku, di situ aku bisa curhat, itu aku bisa meluapkan. Nah ini yang pertama ya, jadi kita apapun ya, apalagi sedang kita bergumul, kita sedang punya masalah. Enggak punya masalah pun kita butuh waktunya namanya sendirian dengan Tuhan, di situ kita bisa ngobrol. Ini saya buktikan ya, waktu saya tuh bawa 315 anak retreat ke Bandungan, sesi pertama tuh enggak jebol. Padahal kita doa tema itu sudah 2 hari loh. Guru-guru saja untuk doa puasa, mencari tema. Semuanya puasa, sore kita doa. Saya tanya, kamu dapat apa? Dapat apa? Kita kumpulkan, akhirnya mengerucut. Aku dapat ini, sir, dapat ini. Akhirnya ngerucut 1 tema. Oke, besok kita mulai lagi ya, puasa lagi ya. Kita minta peneguhan Tuhan. Ternyata betul, udah diteguhkan temanya ini. Tapi kenapa pada waktu hari H, sesi pertama tuh jam 4, enggak jebol sama sekali, garing sama sekali. Enggak ada lawatan sama sekali. Padahal semua sudah disiapkan, semua sudah tanya Tuhan. Perlengkapan sudah dibawa semuanya. Pembasuhan sudah disiapkan semuanya. Sampai beli ember, beli apapun, baskom, macam-macam lah. Sudah disiapkan semua, tapi gagal. Apalagi di Paido Yayasan. Percuma toh. Habis berapa ini? Saya sebut sekian juta. Wah, percuma. Jadi gitu. Harus waduh gitu. Akhirnya apa yang saya kerjakan? Saya enggak bilang teman-teman loh. Saya menyendiri. Menyendiri tanya Tuhan. Sendiri loh. Akhirnya coba saya WA. Ketika Tuhan, kamu damai enggak? Enggak, aku enggak. Jangan kerjakan. Saya taat. Saya bilang pada pembicara kedua, toh ini pertama gagal. Terserah kedua. Ini tidak boleh dikerjakan. Loh, tak siapkan semua, sir. Pokoknya Tuhan bilang jangan dikerjakan. Terserah. Akhirnya pembicara ini ngubah. Tapi ngubah dengan sederhana banget loh ya. Tapi apa yang terjadi? Jebol luar biasa. Jam 7 mulai, harusnya jam 9 selesai sampai jam 11. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Itu sampai enggak kuat karena hadirat Tuhan itu kental banget. Kemuliaan Tuhan itu kental banget, semua rebah. Sampai guru yang dampingi aja enggak kuat. Saya dokumentasian enggak kuat, begitu banyak yang butuh pelayanan. Semua rebah. Itu apa? Caranya Tuhan. Perhatikan, kita butuh waktu sendirian. Kita enggak butuh doa bareng-bareng, kita butuh doa bareng benar. Tuhan kasih tema benar.
Tetapi ada saatnya ketika kita tidak bisa apa-apa, mentok. Ini kalau enggak Tuhan, tidak bisa. Kita butuh sendiri dengan Tuhan. Ketika kita ngobrol dengan Tuhan, piye Tuhan? Gitu ya, bukankah engkau gini ya, ya maido Tuhan, piye dengan caramu Tuhan, aku harus piye ini gitu ya, udah dipaido lagi ya gitu. Tapi dengan caranya Tuhan loh, ajaib. Nah oleh sebab itu saudara, nomor satu hidup kita, kehidupan itu kita harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Nomor satu ya, butuh waktu sendiri dengan Tuhan. Ingat minggu kemarin Bapak Gembala bilang, relasi. Kristen bukan agama. Agama itu buatan manusia. Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan itu relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Punya relasi secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita baca tadi, Kejadian yang ayat 25 ya. Dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, siapa orang ini? Orang ini tuh Allah loh, Allah sendiri. Jadi bukan manusia biasa. Kalau kita baca di Hosea, saya bacakan aja. Orang itu siapa yang bergumul? Ini Allah. Saya bacakan di Hosea 12 ayat 4 dan 5 ya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ini Allah, Yakub toh. Jadi manusia itu, laki-laki itu yang bergumul dengan Yakub itu Allah. Ia bergumul dengan malaikat, M-nya besar, dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini loh. Yakub bergumul dengan Allah, memohon belas kasihan kepadanya. Memohon belas kasihan. Ketika kita sendiri, gunakan lutut dan air mata. Tuhan itu rak tegel, Tuhan tuh ngregel atine. Ketika melihat kita berlutut, cari Tuhan, butuh aku Tuhan, butuh belas kasihanmu. Aku takut ngadapi Yakub, ngadapi Esau. Aku takut ngadapi masalah di dunia ini yang tak hadapi. Saudara, gunakan lutut dan air mata kita, minta belas kasihan Tuhan sendiri. Ketika saya di rumah, misalnya dengan ada masalah, saya nggak ngajak istri. Saya mati sendiri, berlutut sendiri, minta petunjuk Tuhan, ditanya Tuhan sendiri. Ya, terpelecok artinya ini apa? Terpelecok sakit toh. Bergumul ini kan butuh waktu lama ini. Wong semalam-malamnya sampai fajar menyingsing kok. Capek toh, lelah toh, kan begitu. Lama. Dan sakit terpelecok. Tujuannya apa sih? Terpelecok ini Tuhan pengen ngasih tanda saja. Maksud sih Allah kalah dengan Yakub? Kan enggak mungkin toh, ya enggak? Tapi dikatakan dia enggak kalah loh ini. Nah, terpelecok ini sebuah tanda. Supaya apa? Yakub tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan hartanya. Semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Saya bacakan di pasal 32 ayat 10 ya. Sampai Tuhan akhirnya hukum supaya Yakub ini sadar. Sekali-kali 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Perhatikan, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. Sombong kan? Yakub, aku berangkat loh, cuma bawa tongkat. Tapi sekarang aku pulang bawa 2 pasukan. Sombong ya Yakub. Tuhan pengen beritahu, kalau kamu tuh nggak bisa apa-apa, jangan sombong gitu ya. Akhirnya dipukul di pangkal pahanya gitu, terpelecok, sakit, pincang. Dan sampai sekarang orang Israel tidak makan, dikatakan firman Tuhan ya. Gitu ya. Oke, ini tanda. Sakit itu tanda. Apakah kita mau diberi tanda? Jangan ya. Jangan, kita udah ngerti kebenaran firman Tuhan. Gak usah minta tanda. Kita percaya Tuhan Allah itu hidup. Paskah itu bicara tentang kehidupan. Bagaimana Paskah ini nanti menjadi rema dalam hidup kita. Ini bicara tentang kehidupan. Berikut, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Perhatikan, berkat itu harus diperjuangkan. Ini Yakub, dia pegang terus itu, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Tetap berjuang. Berkat itu harus diperjuangkan. Berkat gak datang dengan sendirinya, aku rasa kerja aja lah.
Toh aku percaya Tuhan memelihara hidupku, enggak bakal. Ya enggak, Tuhan tuh maunya kan pengen bareng-bareng kita. Kita cuma duduk manis ya, nunggu apa kan, enggak mungkin. Tuhan pengennya bareng-bareng kita, bersama-sama dengan kita. Berkat harus diperjuangkan. Berkat gak hanya bicara tentang materi ya, berkat juga bicara tentang hal-hal yang rohani di sini. Berkat. Buah roh itu kasih sukacita, damai sejahtera, ya enggak, itu juga berkat. Karunia menikmati itu kita butuhkan. Dalam kesengsaraan, kita butuh yang namanya karunia menikmati. Jadi coba ini orang yang ini ya di pajak itu ya enggak, itu kan kaya raya, Rafael itu ya. Apakah dia bisa menikmati uangnya triliunan? Enggak toh, enggak ada damai toh. Nah kita karunia menikmati pun kita butuh, kita harus minta kepada Tuhan. Minta karunia menikmati apa yang kita miliki. Firman Tuhan katakan ya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Gitu. Jadi berkat ini harus diperjuangkan, ya enggak? Bangun pagi-pagi butuh perjuangan, ya enggak? Baca Alkitab butuh perjuangan. Doa butuh perjuangan. Itu yang sepele, ya enggak? Jadi harus diperjuangkan, baik materi, baik yang rohani, segalanya. Jasmani, rohani, ini berkat. Jadi harus diperjuangkan, butuh yang namanya pengorbanan. Berikut, ayat 27, berikut ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan. Ada nama baru. Ada identitas baru. Yakub itu artinya penipu. Yakub itu penipu ulung. Tapi Tuhan pengen, siapa namamu? Apa Tuhan gak ngerti? Ngerti tuh, ya enggak? Tapi Tuhan cuma pengen konfirmasi dengan Yakub. Sama seperti Petrus menolak 3 kali toh, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan cuma pengen pulihkan, kamu tuh jangan larut dalam kesalahanmu. Tuhan pengen memaafkan, Tuhan pengen mengampuni. Sama seperti Yakub ini, siapa namamu? Yakub. Tuhan pengen konfirmasi ya, kita mengakui kesalahan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ngaku. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ngaku kita berdosa, kita bersalah. Jujur dengan Tuhan. Kita butuh, Tuhan butuh itu. Cuma pengen, akhirnya apa? Engkau tidak lagi disebut Yakub, tapi engkau sekarang disebut Israel. Ya enggak? Ada identitas baru. Ada jubah baru diberikan. Sama seperti ketika kita, Yesus itu berkorban untuk kita. Ya enggak? Berkorban untuk kita. Akhirnya apa? Kita punya identitas baru. Kita sebagai anak Allah. Kita sebagai warga kerajaan Allah, identitas kita adalah anak Allah. Dan kita diangkat loh. Martabat kita lebih tinggi dari makhluk ciptaan lain. Sepertiga malaikat jatuh di bumi, Tuhan tidak bela loh. Tapi manusia hina dosa seperti kita ini, Tuhan rela mati loh untuk kita. Di kayu salib loh. Martabat kita diangkat bukan? Identitas kita dinyatakan. Cuma berani enggak kamu ngakui kesalahanmu? Di hadapan Tuhan enggak ada yang tersembunyi. Harus berani mengakui ketika kita datang pada Tuhan. Kedua, dijamin kemenangan. Dijamin kemenangan ya. Masa Tuhan kalah sih? Kan enggak. Tapi kemenangan itu diberikan pada kita. Menang dari apa? Menang dari dosa. Menang dari roh-roh di dunia ini. Menang dari pergumulan di dunia ini. Tuhan lebih besar. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jaminan selama kita percaya. Dan yang terakhir ketika kita terima janji Allah. Terima janji Allah. Sama seperti Yakub. Apakah kemudian kan Yakub ini dengan Esau kan berdamai. Esau ternyata tidak marah ketika temu Tuhan itu bukan itu akibatnya. Tetapi karena Tuhan kalah janji. Coba kalau saya bacakan ya, kan Tuhan sudah janji itu dengan Yakub ketika Yakub melarikan diri kemudian di Betel itu toh, ketika malaikat Tuhan naik turun, Kejadian 28 ya, Kejadian 28 saya bacakan. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu. Aku akan membawa engkau kembali.
janji Tuhan. Saat Yakub melarikan diri ke rumah Laban, kan dia mimpi tempat itu diberi nama Betel, kan gitu toh. Nah, sudah janji di sini. Jadi ketika Tuhan Yakub bertemu Esau kan enggak apa-apa, oh ternyata damai-damai, tidak setakut yang saya bayangkan. Bukan karena itu sebenarnya, karena Tuhan kadung janji. Aku akan bawa, aku melindungi engkau, menyertai engkau dan aku akan bawa engkau kembali. Karena itu janji ini digenapi. Nah, oleh sebab itu Tuhan beri janji pada Abraham. Tetapi siapa yang menerima janji? Bukan Abraham kan? Yang menerima janji Yakub loh. Ya enggak? Ternyata janji Tuhan, engkau akan, keturunanmu akan seperti pasir di laut, akan seperti langit, bintang di langit gak terhitung. Diucapkan pada Abraham. Ternyata enggak turun pada Ishak, tetapi turunnya pada Yakub. Kemarin minggu juga kita lihat. Abraham, Ishak, Yakub, jadilah 12 suku, jadilah bangsa Israel. Justru Yakub inilah yang menerima janji Tuhan. Dalam hidup kita pun seperti ini. Kita ini keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Kita pun berhak terima warisan. Warisan. Paskah bicara juga tentang warisan. Dan bicara juga tentang pengampunan. Nah, berikutnya yang terakhir aja ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah. Tadi udah ya. Ayat 31 perhatikan. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Matahari terbit itu apa artinya? Harapan baru. Muncul harapan baru. Jangan takut, aku menyertaimu. Dan ketika Tuhan Allah ini pergi, sudah fajar, muncul matahari terbit. Matahari terbit ini bicara tentang harapan baru. Maka saudara, ketika kita hidup, kita kenal Tuhan, eman-eman. Eman-eman kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Maka saya heran, kalau sampai ada orang bilang, Tuhan jawab, doaku belum dijawab, doaku belum dijawab, aneh. Kita anaknya Tuhan kok. Tuhan sertai kita kok. Ya enggak? Sampai bilang Tuhan, doaku enggak dijawab, ya aneh. Tuhan pasti jawab doa kita. Pasti. Pertanyaannya bagaimana relasimu dengan Tuhan? Nah, ini harapan baru. Ini matahari yang membuka hari baru. Ada harapan baru. Jadi artinya apa saudara? Musik boleh, teman-teman yang singer boleh. Artinya apa? Paskah satu bicara tentang identitas baru. Bicara tentang jubah yang baru. Bicara tentang warisan. Bicara tentang martabat dan bicara tentang pengampunan. Kita belajar dari tokoh yang namanya Yakub. Menghadapi hidup dan kehidupan ini. Beberapa poin-poin tadi kalau kita perhatikan, ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah harapan baru. Tapi dimulai dari mana? Punya waktu, sediakan waktu sendiri dengan Tuhan. Jujur, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, kemenangan akan digenapi. Janji Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita ini hidup di atas perjanjian dengan Tuhan. Dan janjinya tidak pernah gagal. Pertolongan Tuhan pasti ya dan amin. Ya, biarkan kita renungkan. Mari kita berdoa, kita angkat lagu ini. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia relakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Biarkan pada malam hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Untuk esok pagi kita memperingati alasan Tuhan Yesus lahir. Alasan Tuhan Yesus berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Orang hina, orang yang berdosa ini. Tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Tidak pernah pudar. Dan Tuhan memberikan harapan buat kita. Masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus sedetik pun. Kalau sampai kita nggak punya asa, matilah kita. Orang bisa 3 hari tidak makan tetap hidup. Tetapi kalau orang sudah putus harapan, akan mati. Mari datang kepada sumber pengharapan.
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korabata syakara nataka syakara. Korabata syakara nataka syakara. Kabata syakara nataka syakara. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hiaranata kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau segalanya Tuhan bagi kami, bagi setiap kami Tuhan. Kiapata shekirinata kasyakaranata kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Tuhan, haleluya. Kurataka shikirinata karalapapa, hanya padamu, hanya padamu Tuhan, Kau segalanya, Engkau segalanya. Haleluya. Hiamata syakaka karanata kasih kirinata karana. Terima kasih Tuhan. Iya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Siapa diri kami Tuhan, orang hina, orang berdosa ini Tuhan, sehingga Engkau rela mati Tuhan. Bahkan di atas kayu salib Engkau dihinakan Tuhan, demi manusia berdosa ini Tuhan. Tuhan, ajari kami terus mengucap syukur. Kami tahu Engkau rela mati untuk membawa kehidupan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, setiap kami merenungkan kembali Tuhan, saat-saat terakhir Kau harus menghadapi Tuhan, menghadapi seorang diri, menghadapi seorang diri. Bahkan Bapa di surga pun meninggalkan-Mu Tuhan. Yesus harus berjuang seorang diri dengan kekuatan manusia. Tuhan, betapa kami ikut merasakan Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sampai setiap tetesan keringat-Mu adalah darah yang tertumpah. Setiap tetesan darah, begitu pedihnya, begitu kuatnya tekanan yang Kau hadapi Tuhan, demi untuk kami Tuhan. Tuhan, di Taman Getsemani itu Tuhan, bahwa kami masuk Tuhan, bahwa kami masuk Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan, biar kami mengerti arti pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak seperti Yakub Tuhan, harus Engkau beri tanda yang begitu menyakitkan. Tetapi biar pelajaran-pelajaran yang kami terima itu cukup menjadi bukti buat setiap kami, menjadi tanda buat setiap kami bahwa Yesus lahir ke dunia, mati, dikuburkan dan bangkit untuk memberi kehidupan buat setiap kami Tuhan, memberi identitas baru buat setiap kami sebagai anak-Mu Bapa, memberi jubah yang baru buat setiap kami, bahkan mengangkat martabat kami, bahkan kami dapat jatah warisan, dan terlebih besar lagi Tuhan, ada pengampunan, janji keselamatan, anugerah hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Biar kami menyadari berapa tahun lagi kami harus hidup di dunia ini Tuhan. Kadang kami meributkan
Kadang kami mengkhawatirkan hal yang fana sementara ini Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk memikirkan hal yang sifatnya kekal. Kekal itu yang lebih utama buat setiap kami. Persiapkan buat setiap kami Tuhan. Lewat keteladanan Yakub, lewat pengorbananmu Tuhan, kami mau hidup bersamamu Tuhan. Hidup kami adalah hidup di atas perjanjian. Ada janji antara Engkau dengan kami. Biarkan pada malam hari ini Tuhan, kami berdiri mengingatkan kembali Tuhan. Ada perjanjian antara Engkau dengan setiap pribadi kami. Dan janji kemenangan yang Kau janjikan dapat kami genapi oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, pesan-Mu. Biarkan itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Menuntun kami kemanapun kami melangkah, tidak perlu takut. Sebab ada Engkau yang menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami sembah Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta dan seisinya Tuhan. Kami sembah Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub Tuhan. Engkau dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah dan Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan setiap kami memberkati jemaat-Mu Tuhan. Yang esok pagi akan memperingati Jumat Agung Tuhan. Persiapkan hati kami semuanya jemaat-Mu Tuhan, secara ilahi, secara roh Tuhan. Untuk mempersiapkan diri, terima yang daripada Tuhan. Kamu mau Tuhan, Tuhan pesan, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami mau Tuhan. Mengerti apa yang Engkau taruh dalam hidup kami Tuhan. Untuk 1 tahun ke depan. Bahwa pengorbanan-Mu buat manusia dosa ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami bisa menangkap semuanya Tuhan. Apa yang Engkau pesankan Tuhan. Buka mata hati kami, jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk terima kebenaran Tuhan esok Tuhan. Dan ketika kami harus menerima juga Tuhan, perjamuan kudus sebagai pelambang. Ada perjanjian darah, biar tubuh-Mu juga menyatu dengan tubuh kami, membunuh semua kedagingan kami Tuhan. Dan darah-Mu akan menyatu dengan darah kami Tuhan, menjadi aliran-aliran yang terus membawa kehidupan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semuanya Tuhan, persiapkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sebentar lagi akan berlatih Tuhan untuk memberikan yang terbaik esok pagi Tuhan. Kami mintakan juga Tuhan, kekuatan, kesanggupan, kemampuan, bahwa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga buat Bapak Gembala Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Kami mintakan hikmat, wahyu, pengertian turun atas beliau Tuhan. Kebenaran yang daripada Tuhan akan dinyatakan buat setiap kami, agar kami semuanya menjadi gereja yang hidup dan berbuah seperti yang Engkau rindukan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, bila sebentar kami mau pulang, tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sampai di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami serahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya masih ada mujizat untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.